Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 11 akan mempresentasikan dan menjelaskan mengenai tugas besar kami mengenai matkul analisis perancangan sistem informasi pada kantor pajak Bandung. Di sini kami kelompok 11 terdiri dari Raihan Rakan, Pan Sialoho, dan Kamal Fadilah. Objek perusahaan kami yang kami ambil untuk tugas besar kami ini mengenai kantor pelayanan pajak yang telah mengalami modernisasi. Ini merupakan penggabungan dari kantor pelayanan pajak konvensional dan kantor pemeriksaan serta penyelidikan pajak. Untuk batasan, kami memiliki batasan mengenai analisa perancangan sistem informasi khusus aplikasi pajak yang kami buat. Lalu ada studi kasus terkait hanya kantor pajak Bandung. Untuk fungsi sistem terdiri dari untuk mempermudah proses bisnis pajak, kedua edukasi masyarakat mengenai pajak, yang ketiga modernisasi dari proses bisnis pajak. Yang ketiga karakteristik user, ini terdiri dari 4 aktor yang dimana ada pengguna sebagai masyarakat yang melakukan proses pajak, lalu ada administrator sebagai admin yang mengelola sistem, lalu ada pengelola pajak sebagai pihak dari kantor pajak yang membantu dalam proses pajak di aplikasi, dan yang terakhir ada aktor bank sebagai pihak luar yang menjadi jalan untuk proses pembayaran. Untuk selanjutnya, kami akan menampilkan hasil diagram dan user specification yang kami buat, di mana di sini terdapat functional recruitment. Pertama terdapat ada pengguna user melakukan registrasi, lalu kedua administrator akan melakukan verifikasi registrasi, lalu ada pengguna atau user melakukan pemilihan menu, yang keempat pengguna mengisi ketentuan syarat berkas sebelum melakukan laporan pajak, lalu pengguna mengirimkan permohonan laporan pajak, lalu ada administrator dan pengelola pajak akan melihat permohonan dari pengguna dan akan melakukan verifikasi lanjut. Lalu ada administrator dan pengelola akan mengirimkan hasil verifikasi berkas permohonan, lalu pengguna akan menerima dan dapat melihat hasil verifikasi berkas permohonan. Selanjutnya, pengguna akan melakukan pembayaran pajak ke pihak bank yang menjadi rekan dari pengelola pajak. Lalu bank akan menerima pembayaran dan mengecek laporannya. Yang ke-11 ada bank akan mengirimkan bukti pembayaran dan laporan. Selanjutnya ada administrator dan pengelola pajak akan menerima bukti pembayaran dan laporan permohonannya. Selanjutnya akan melakukan cek ulang. Lalu administrator akan mengirimkan hasil dari pembayaran pajak, dan yang terakhir pengguna akan menerima hasil pembayaran pajak. Selanjutnya terdapat diagram use case dan use case specification, di mana berikut tampilan use case diagram yang kami buat mengenai aplikasi pajak. Diagram use case sendiri ini untuk menggambarkan bagaimana aktivitas yang akan dilakukan oleh aktor-aktor yang akan menggunakan aplikasi pajak ini. Aktor tersebut diantaranya ada pengguna, di mana aktivitasnya dapat melakukan registrasi, lalu login, memilih menu, mengirimkan permohonan laporan, melakukan pembayaran, dan menerima transaksi pembayaran. Lalu ada aktor admin dengan aktivitas yang dapat dilakukannya, yaitu verifikasi registrasi, melihat permohonan, mengirimkan hasil verifikasi berkas, dan menerima bukti pembayaran. Lalu ada pihak bank yang akan melakukan aktivitas sebagai berikut, yaitu menerima pembayaran dan cek laporan, dan selanjutnya mengirim bukti pembayaran. Baik, untuk selanjutnya itu ada use case specification.
Untuk case yang pertama itu mengirimkan permohonan laporan pajak. Preconditionnya itu user melakukan pengisian ketentuan syarat. Post conditionnya itu user mengirimkan permohonan laporan pajak. Frekuensi office-nya 50 kali per hari. Statusnya belum selesai. Ownernya aplikasi pajak, levelnya level 2. Untuk case yang kedua yaitu pembayaran pajak. Preconditionnya pengguna menerima hasil verifikasi berkas dari administrator. Post conditionnya pengguna menerima konfirmasi pembayaran pajak telah berhasil. Frekuensi office-nya sering 100 kali dalam setiap hari. Terus yang belum selesai, ownernya aplikasi pajak, prioritasnya level 2. Case ketiga yaitu registrasi. Post condition-nya pengguna membuka aplikasi pajak. Post condition-nya pengguna berhasil melakukan registrasi. Frekuensi office-nya ratusan per hari, statusnya belum selesai, owner aplikasi pajak, prioritasnya level 1. Case keempat yaitu mengisi ketentuan syarat berkas. Precondition-nya pengguna memilih jenis pajak, post condition-nya pengguna bisa untuk melakukan permohonan bayar pajak. Frekuensi office-nya ratusan per hari, statusnya belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Case kelima yaitu menerima pembayaran dan mengecek laporan. Precondition-nya pengguna membayar pajak, post condition-nya bank akan mengirimkan bukti bayar dan laporannya. Frekuensi office-nya 50 kali per hari, statusnya belum selesai, ownernya aplikasi pajak, berarti level 2. Untuk case ke-6, ada verifikasi regis. Precondition-nya pengguna melakukan registrasi. Post condition-nya verifikasi registrasi berhasil. Frekuensi office-nya ratusan per hari, status belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Case ke-7 yaitu kirim hasil verifikasi berkas. Precondition-nya pengguna mengirimkan berkas verifikasi. Post condition-nya hasil verifikasi berkas telah dikirim. Frekuensi office-nya ratusan per hari, status belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Case ke-8 yaitu menerima hasil verifikasi berkas. Precondition-nya pengguna mengirimkan berkas verifikasi. Post condition-nya menerima dan melihat hasil verifikasi berkas. Frekuensi office-nya ratusan per hari, status belum selesai, owner aplikasi pajak, detailnya level 1. Case ke-9 itu pemilihan menu. Precondition-nya pengguna telah berada di halaman beranda. Post condition-nya pengguna telah memilih jenis pajak. Frekuensi office-nya ratusan per hari, status belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Case ke-10 yaitu melihat permohonan pengguna. Precondition-nya pengguna telah mengirimkan permohonan. Post condition-nya administrator melihat laporan pajak. Frekuensi office-nya ratusan per hari, statusnya belum selesai, ownernya aplikasi pajak, berarti level 1. Case ke-11 yaitu mengirimkan bukti pembayaran dan laporan. Precondition-nya bank menerima bukti pembayaran dan cek laporan. Post condition-nya administrator melihat laporan pajak. Frekuensi office-nya ratusan per hari, statusnya belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Case ke-12 yaitu menerima bukti pembayaran dan laporan. Precondition-nya bank mengirim bukti pembayaran dan laporan pajak. Post condition-nya administrator dan pengelola pajak menerima bukti pembayaran dan laporan pajak. Frekuensi office-nya ratusan per hari, status belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Case ke-13 yaitu mengirimkan bukti pembayaran dan laporan. Precondition-nya administrator menerima bukti pembayaran. Post condition-nya sistem menampilkan pengiriman berhasil. Frekuensi office-nya ratusan per hari, status belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Case ke-14 yaitu menerima bukti pembayaran dan laporan. Precondition-nya bank mengirim bukti pembayaran dan laporan. Post condition-nya sistem menampilkan pengiriman berhasil. Frekuensi office-nya ratusan per hari, status belum selesai, owner aplikasi pajak, berarti level 1. Terus non-functional requirement. Yang pertama ada sistem dapat melihat apabila ada kesalahan. Yang kedua ada keamanan data pengguna harus aman. Yang ketiga aplikasi dapat digunakan di Android dan iOS. Berikut merupakan diagram activity yang telah kami buat. Untuk case pertama yaitu dimulai dari pengguna membuka aplikasi pajak, lalu sistem menampilkan onboarding aplikasi, dan menampilkan halaman registrasi. Lalu pengguna mengisi halaman registrasi,
dan sistem menampilkan proses registrasi, lalu pengguna memilih menu, dan sistem menampilkan halaman menu. Lalu pengguna mengisi syarat berkas, dan juga mengirimkan permohonan laporan pajak. Untuk case yang kedua, dimulai dari memilih menu pembayaran, lalu sistem menampilkan menu pembayaran, pengguna memilih jenis pajak dan metode pembayaran, sistem menampilkan konfirmasi PIN pembayaran, pengguna memasukkan PIN konfirmasi, lalu sistem menampilkan proses pembayaran berhasil, dan pengguna menerima laporan transaksi pembayaran. Untuk case ketiga, pengguna membuka aplikasi, lalu sistem menampilkan onboarding, menampilkan halaman registrasi, pengguna mengisi registrasi, lalu sistem menampilkan registrasi berhasil, dan menampilkan halaman utama. Untuk case keempat, mengisi ketentuan syarat berkas, pengguna memilih jenis pajak, lalu menampilkan halaman syarat berkas, pengguna mengisi ketentuan syarat berkas, sistem menampilkan berkas setelah diisi, lalu menampilkan halaman permohonan bayar pajak. Untuk case kelima, menerima pembayaran, dimulai dari pengguna membayar pajak, lalu ke sistem menampilkan tunggu pembayaran berhasil, lalu ke bank menerima pembayaran dan mengecek laporannya, lalu mengirimkan bukti pembayaran berhasil dan laporannya, lalu sistem menampilkan pembayaran dan laporannya. Case ke-6, verifikasi registrasi, dimulai dari pengguna melakukan registrasi, lalu administrator menerima data registrasi, lalu administrator melakukan verifikasi data registrasi, dan sistem menampilkan verifikasi berhasil. Untuk case ke-7, verifikasi berkas, pengguna mengirim berkas verifikasi, lalu admin menerima dan melihat berkas verifikasi, admin melakukan verifikasi berkas, lalu sistem akan menampilkan verifikasi telah berhasil. Case ke-8, pengguna mengirim berkas verifikasi, admin menerima dan melihat berkas verifikasi, lalu admin melakukan verifikasi berkas, lalu sistem akan menampilkan verifikasi berhasil, lalu pengguna menerima hasil verifikasi. Untuk case ke-9, pemilihan menu, user memasuki halaman beranda, lalu sistem menampilkan halaman beranda, lalu user memilih menu pajak yang ingin dilaporkan, dan sistem menampilkan menu pajak yang dipilih. Case ke-10, melihat permohonan anggota. Pertama, pengguna mengirim permohonan laporan pajak, lalu sistem meluruskan laporan permohonan pajak, lalu admin menerima, melihat, dan mengkonfirmasi laporan permohonan. Case ke-11, itu mengirimkan bukti pembayaran dan laporan, dimulai dari bank menerima bukti pembayaran, lalu bank mengirimkan bukti pembayaran, lalu sistem menampilkan pengiriman berhasil. Case ke-12, menerima bukti pembayaran dan laporan, dimulai dari bank menerima bukti pembayaran, lalu sistem menampilkan pengiriman berhasil, lalu admin menerima bukti pembayaran dan laporan pajak. Case ke-13, mengirim bukti pembayaran dan laporan, dimulai dari admin menerima bukti pembayaran, lalu admin mengirim bukti pembayaran dan laporan pajak, lalu sistem menampilkan pengiriman berhasil. Untuk case ke-14, yaitu menerima bukti pembayaran dan laporan, dimulai dari admin menerima bukti pembayaran, lalu sistem menampilkan pengiriman berhasil, lalu user menerima bukti pembayaran dan laporan pajak. Baik, untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Oke, baik. Sekarang kita lanjut kepada diagram sekuen. Yang pertama, dari case pertama, dari pengguna akan mengakses menu permohonan pajaknya. Kemudian ada set akses yang lanjut kepada sistem. Sistem akan mengembalikan get akses dan akan menampilkan halaman kepada pengguna. Kemudian pengguna akan mengisi syarat berkas, kemudian dilanjutkan kepada sistem set berkas, dan kemudian menyimpan data di database. Kemudian dari database akan di-return terus sampai ke aplikasi pajak, kemudian dari aplikasi akan dilanjutkan kepada pengguna, yaitu permohonan pajak jadi berhasil dilakukan. Kemudian yang kedua ada pembayaran pajak. Yang pertama dari aktor akan membayar kepada aplikasi pajak, terus ada get pembayaran dari kepada controller, kemudian kepada admin akan di-return juga dan akan kembali kepada aplikasi pajak. Kemudian yang kedua dari aktor ada
UPIN, kemudian ada dilanjutkan kepada controller, kemudian dilanjutkan lagi kepada admin, kemudian di return dan dibalik lagi kepada aplikasi pajak. Kemudian yang ketiga ada registrasi, dari bulan akan mengakses aplikasi pajak, kemudian akan tampilkan menu registrasi dan dikembalikan lagi kepada aplikasi pajak, yaitu menampilkan. Kemudian akan mengisi registrasi, kemudian menyimpan kepada sistem dan akan menampilkan lagi kepada aplikasi pajak. Kemudian yang keempat ada dari pengguna memilih jenis pajaknya seperti apa, kemudian akan ditampilkan, kemudian akan get syarat kepada menu syarat berkasnya, kemudian akan di-return sampai kepada aplikasi pajak akan di-show, kemudian pengguna akan melihat syarat berkasnya seperti apa. Kemudian pengguna akan mengisi, kemudian dilanjutkan kepada sistem pengisiannya, kemudian akan disubmit kepada menu syarat berkas, kemudian di-return sampai ke aplikasi pajak, yaitu akan menampilkan. Kemudian case 5, bank akan menunggu pembayaran, kemudian menu pembayaran dilanjutkan kepada sistem, kemudian ke pembayaran, data pembayarannya, kemudian di-return sampai ke aplikasi, di-show dan bank akan menerima data pembayarannya. Kemudian bank akan mengecek laporan, akan mengirimkan laporannya kepada sistem dan akan diperlihatkan kembali lagi kepada aplikasi akan di-show. Kemudian selanjutnya admin akan menunggu registrasi, lanjut kepada sistem, lanjut kepada registrasi datanya seperti apa, kemudian akan di-return dan akan di-show data registrasinya dan admin dapat melihat data registrasinya, kemudian akan memverifikasi sama seperti sebelumnya, yaitu akan kepada sistem di-get verifikasinya, kemudian akan di-show juga. Kemudian verifikasi berkas, dari pengguna akan mengakses menu verifikasi, kemudian akses kepada sistem, dikembalikan lagi dan akan kembali kepada pengguna untuk menampilkan halaman verifikasi. Kemudian akan mengirimkan verifikasi berkas seperti apa, kemudian di-set akses, kemudian di-save di sistem, validasi berkasnya, kemudian disimpan kepada database dan akan di-return terus sampai kepada pengguna bahwa verifikasi berhasil. Kemudian case 8, pengguna akan mengakses menu verifikasi, dilanjutkan kepada set akses di sistem, kemudian dibalik lagi kepada pengguna untuk menampilkan halaman verifikasi. Kemudian mengirimkan berkasnya seperti tadi kepada sistem, kemudian ada verifikasi berkas, menyimpan data, kurang lebih seperti tadi sama dan akan menampilkan verifikasi berhasil. Kemudian pemilihan menu, dari pengguna akan mengakses menu jenis pajak, pada set akses kepada sistem, kemudian kembali lagi kepada pengguna, yaitu menampilkan halaman menu jenis pajaknya. Kemudian melihat permohonan anggota, dari pengguna mengakses menu jenis pajak, kemudian di-set akses pada sistem, dikembali lagi kepada pengguna, menampilkan halaman jenis pajaknya, kemudian mengirimkan permohonan laporan pajak, set laporan kepada sistem dan kepada database, di-set, kemudian dikembalikan lagi kepada pengguna untuk menampilkan laporan pajaknya. Kemudian yang ada mengakses menu pembayaran, sama seperti tadi akan kembali lagi untuk menampilkan halaman pembayarannya, kemudian dari pengguna akan mengirimkan bukti pembayaran kepada sistem dilanjutkan dan kepada database disimpan, kemudian dikembalikan lagi kepada pengguna untuk menampilkan buktinya. Kemudian case 12 sama awalnya, jadi pengguna akan akhirnya pengguna akan mengirimkan bukti pembayarannya, kemudian dikirimkan kepada sistem dan akan disimpan pada database, dikembalikan lagi kepada pengguna untuk melihat bukti laporan pajaknya selesai. Kemudian case 13 kurang lebih sama, akan dikirimkan bukti pembayaran dan akan dikembalikan bukti pembayarannya telah selesai. Kemudian case 14 mengakses bukti pembayaran, di-set bukti ke sistem dan database, dibalikan lagi kepada pengguna bahwa telah selesai. Kemudian struktur sistem, yang pertama ada diagram kelas. Di sini ada kelas yang akan terjadi di aplikasi, ada pengguna, registrasi, admin, bank, pengelola pajak, dan artikel. Di sini pengguna akan terintegrasi dengan registrasi, di mana akan mencari nama, email, nomor HP, dan password, di mana registrasi akan memvalidasi kepada admin. Kemudian admin juga bisa mengelola artikel yang ada di aplikasi. Di sini artikel bisa dikelola oleh admin dan pengguna bisa mengakses artikel. Kemudian bank, di sini bisa diakses oleh pengguna untuk mengirimkan pembayaran, kemudian bank juga bisa memverifikasi kepada admin kebenaran datanya. Kemudian pengelola pajak berhubungan dengan admin bakal dikirimkan verifikasinya, kemudian pengelola pajak akan mencari nama dan institusinya, terus penentuan pajaknya seperti apa, dan penentuan dendanya dan akan dikirimkan kepada pengguna. Kemudian diagram komponennya,
Di sini, komponen yang ada di aplikasi ada beberapa, ada database, ada development, ada aplikasi, sama klien. Klien akan, mengakses ke aplikasi, kemudian registrasi, login, kemudian akan masuk, mencoba membayar pajak, terus mengirimkan reportnya dan akan membayar pajak. Kemudian aplikasi juga terintegrasi dengan database-nya, dengan sistem ataupun storage-nya. Di sini ada cloud server kepada Apache, database servernya masuk kepada MySQL, kemudian database juga terhubung, melalui interface DB app development kepada development-nya, yaitu app server. Kemudian yang terakhir ada diagram development. Di sini ada tiga node, yaitu ada database, klien, dan aplikasi. Di sini kalian akan membuka aplikasi pajak, kemudian akan dikirimkan kepada aplikasi tentunya melalui portal pajak, melalui DPDNC atau TP protokol. Kemudian dari aplikasi akan lanjut juga kepada database melalui DPDNC API. Di sini ada database server MySQL dan web server Apache saling berhubungan. Sekian mungkin presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.